Shalom saudara-saudara. Hari ini merupakan minggu pertama dari Desember dan berarti kita sudah berada di bulan yang terakhir dari 2022. Nah saudara, hari ini juga merupakan Advent yang kedua. Apa itu Advent saudara-saudara? Yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Walaupun itu merupakan suatu semacam tradisi, semacam kebiasaan, semacam satu acara gitu. Padahal saudara-saudara kalau kita menangkap intisari daripada kelahiran Yesus, saya melihat itu kasih Allah yang luar biasa. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Itu pengampunan Allah yang luar biasa. Nah saudara-saudara, tanpa daripada Yesus lahir, manusia tidak ada kemungkinan diselamatkan. Ini bukan kata saya. Kata firman Tuhan demikian, kelayakan atau klarifikasi yang pertama yang memang Tuhan beri kepada kita. Yaitu apa qualification-nya? Yaitu jadi anak Allah. Kapan dan bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Dia, Allah memberikan kuasa kepada dia menjadi siapa? Menjadi anak Allah. Siapa yang memberikan kuasa? Yaitu Allah sendiri yang memberikan kuasa kepada kita. Itu ada anugerah, itu adalah kebaikan, itu ada belas kasihan daripada Allah. Ketika aku merayakan, ketika aku memperingati, ketika aku berada di dalam bulan Natal, saudara, saya bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan beri kepadaku, yaitu kuasa sebagai anak Allah. Yang kedua saudara-saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, mengatakan apa? Tidak ada nama yang lain dan oleh nama itu di bawah kolong langit ini manusia dapat diselamatkan. Nama siapa? Yesus. Saudara, tidak ada pilihan bagi orang Kristen. Harus memperingati, harus merayakan, harus dengan penuh ucapan syukur. Karena nama itulah aku disebut sebagai anak Allah. Karena nama itulah aku disebut sebagai manusia ciptaan baru. Saudara-saudara, bukan saja itu, tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus itu adalah satu-satu jalan, the only one way. Kemana? Ke Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui jalan itu. Nah saudara-saudara, kalau cuma hanya satu jalan, hanya satu nama, hanya satu qualification yang Allah berikan, Anda tidak ada alasan untuk menolak tidak beritakan Injil. Karena tanpa tiga hal tadi yang sebut, masih ada satu. Manusia tidak akan diselamatkan. Ada amin saudara-saudara. Jadi responilah ketika kita merayakan kelahiran Yesus dan masuk ke minggu yang kedua Advent, untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Yesus, untuk mempersiapkan hati kita dengan persiapan apa saudara-saudara yang kita mau beri. Terus yang keempat, di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Allah itu Esa dan Esa pula lah dia. Siapa dia? Yaitu antara Allah dan manusia. Yaitu pengantara satu-satunya. Allah itu Esa dan Esa lah dia sebagai pengantara antara manusia dan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa itu Esa? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Di dalam nama yang lain tidak ada keselamatan. Di dalam pengantara yang lain, siapapun dia, tidak ada keselamatan. Saudara-saudara, tidak ada qualification. Karena ini adalah satu-satunya qualification. Tidak ada jalan yang lain selain di dalam nama Dia. Makanya saudara-saudara, di Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan demikian. Engkau akan memberikan dia nama Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya, umat ciptaan Tuhan.
Dari mana? Dari dosa mereka. Lepaskan mereka dari dosa. Dosa sebesar apapun, tetap Allah kita lebih besar daripada itu. Dosa yang tidak bisa diampuni secara hukum di bumi ini, tetapi di hadapan Allah tetap mendapatkan pengampunan. Namun konsekuensinya dia harus menerima hukuman yang ada di dunia ini. Tapi jiwanya selamat, saudara. Saya pernah melayani seorang ibu yang ketangkap narkoba, saudara. Kemudian dijatuhkan hukuman mati. Giliran saya untuk membimbing karena dia pilih mau biksu, mau pendeta, atau mau ustadz dan sebagainya. Dia pilih karena dia keturunan Chinese, dia pilih pendeta. Dia Buddhis, dia bukan orang Kristen. Kemudian dia pilih pendeta, pas giliran saya, saudara. Saya diberikan kesempatan untuk melayani umur 60, ibu-ibu. Saudara tidak perlu cerita detailnya, cuman ketika aku ketemu dengan dia menyesali perbuatannya. Terus saya bilang, menyesali itu tidak menyelesaikan masalahmu. Masalah apa? Saya tetap hukuman mati. Gua bilang betul. Tetapi masalah akhiratmu. Masalah nanti setelah kamu meninggal. Setelah kamu digantung. Tuh roh kamu mau kemana? Saudara, rupanya ini membuat dia tertarik. Singkat kata saya bimbing dia menerima Kristus. Nah setelah dia menerima Kristus, saudara, dia bilang, apakah saya diterima oleh Tuhan? Saya bilang, pasti. Saya bacakan 4 ayat tadi. Dia nangis. Kemudian saya bilang, tetapi hukuman yang diputuskan oleh negara, kita harus hadapi. Karena itu hukuman di dunia. Tetapi hukuman dari Allah, sudah Allah beri pengampunan. Haleluya. Saudara, hari ini kita juga diberi pengampunan ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya di dalam Matius mengatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Apa itu Yesus, saudara-saudara? Kalau di dalam bahasa Greek, Yesus itu adalah Yesus. Di dalam tulisan bahasa Greek. Nah, Yesus itu apa artinya? Yaitu juru selamat, Savior. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Keluar dari kegelapan, keluar dari perbelengguan, keluar dari ketidakbebasan dan memberikan kemerdekaan sejati. Hari yang luar biasa. Ketika aku merayakan Natal, saudara-saudara, aku ini merayakan hari kemerdekaanku. Merayakan hari kelahiran baruku. Jadi bukan hanya bulan Desember kita rayakan, bukan hanya di bulan Desember kita saksikan, tetapi setiap hari aku merayakan kemerdekaanku ketika aku jatuh kembali ke dalam dosa. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa baik anugerahnya. Saya lemah di dalam hidupku, tetapi saya bersyukur seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Saya sebagaimana ada sekarang ini itu karena kasih karunia, karena anugerah. Saya lebih aktif, saya lebih baik daripada yang lain. Mungkin saya lebih rajin, saya lebih lagi untuk melayani Tuhan. Itu bukan juga bukan karena aku, tapi itu adalah karena anugerahnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa saudara, setelah kita diselamatkan karena anugerahnya, bukan dari usaha kita, bukan dari perjuangan kita. Karena kita beriman kepada dia, kita percaya kepada dia, kita diselamatkan. Ketika kita setelah diselamatkan, saudara-saudara, waktu kita menjalani hidup yang sudah diubahkan itu, kita juga setiap saat perlu anugerahnya. Tidak boleh gak ada anugerah. Rasul Paulus bilang, aku lemah, tetapi anugerah Tuhan cukup untuk aku, seperti lagu yang pertama tadi. Kedua, aku lemah, aku bisa jatuh, aku bisa kecewa, aku bisa patah semangat, aku bisa meninggalkan Tuhan, aku bisa berbuat dosa. Saudara-saudara, anugerah pengampunan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Waduh, kalau gitu enak dong, betul nggak ya? Buat aja terus, berbuat dosa terus. Setelah itu baru tobat.
Kalau lu bisa tobat, kalau ada kesempatan tobat. Tetapi bagi saya, orang yang sungguh-sungguh dilahirbarukan, dia berdosa, dia pasti tidak damai hatinya. Sejahtera itu akan hilang. Roh Kudus akan bekerja dan menegur ke dia, terus mengingatkan dia. Akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan bertobat, mengakui akan dosanya, dan bukan saja mengakui, menyesali dan bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Kemudian kita lakukan lagi setelah kita berkata. Saya katakan saudara, Tuhan tetap mengampuni jika kita bertobat di hadapannya. Tapi ada konsekuensinya. Akibat dari berdosa, kita harus pikul sendiri. Seperti saya sering katakan, Raja Daud bertobat. Dia diterima oleh Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul merukiskan, Raja Daud adalah raja yang memperkenankan hatiku. Kok bisa begitu? Karena hatinya lembut, saudara. Walaupun Tuhan berkata, mulai sekarang pedang dan penderitaan tidak akan meninggalkan keluargamu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, anugerah Tuhan cukup buat dia, buat kamu, buat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Makanya Rasul Paulus bilang, aku lebih suka memegahkan kelemahanku, supaya kuasa Kristus dinyatakan sempurna adanya. Itu semua karena anugerah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya jadi ingat saudara, di Yesaya itu dibagi dua bagian. Kalau kita baca kitab Yesaya, bagian pertama adalah pasal 1 sampai 39. Bagian yang kedua adalah pasal 40 sampai 66. Kebetulan, mungkin juga bukan kebetulan, seluruh Alkitab itu ada berapa kitab, Bapak Ibu? 66. 39 itu adalah kitab perjanjian lama, PL, Old Testament, dari Kejadian sama Maliaki. Terus mulai dari Matius sampai Wahyu itu terdiri dari 27 kitab. Seperti Yesaya 31 sampai 39 itu adalah bagian yang pertama. Menceritakan apa? Menceritakan banyak nubuat-nubuat dan hukuman-hukuman terhadap umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal 39, kita itu kaget. Kita ini hopeless, kita ini kayaknya gak ada harapan. Tapi bersyukur ketika masuk pada pasal yang ke-40, itu ada satu lembaran yang baru, saudara-saudara. Saya jadi lihat seperti Tuhan membuat hidup kita ini dulu demikian terpuruknya. Tapi setelah itu di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya, di dalam penyelamatan daripada Kristus, melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya, saudara-saudara telah memberi satu lembaran baru di dalam hidup Anda. Saya ini salah satu. Saya dulu gelap sekali hidupku. Di pasal pertama sampai 39. Masuk pasal 40, terang benderang, penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu adalah sketsa di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita lihat bersama-sama kitab Yesaya 40 ayat 1 dan ayat 2. Saya minta tolong ditayangkan. Yesaya 4 pasal 40 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama supaya lebih berkesan ya. Yuk mari, 1, 2, 3. Ayat kedua. Kita baca punya kesan gak? Kalau saya baca ini, saya bisa nangis. Tuhan bilang, hiburkanlah hati. Orang yang terpuruk,
orang hidup di dalam kegelapan, orang hidup di dalam penuh penderitaan, tidak ada harapan karena mereka itu dibuang di tempat pembuangan. Mereka itu dijajah, hilang kebebasan, hilang akan hak mereka sebagai manusia normal. Mereka dijajah, mereka tidak ada kemerdekaan, tapi tiba-tiba di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kegelapan, seperti dahulu kita belum mengenal Kristus secara pribadi, saudara-saudara, tiba-tiba kita dapat berita, hiburkanlah, hiburkanlah. Apa artinya? Dosa mereka sudah diampuni. Kemudian dikatakan penderitaan mereka sudah berakhir. Aduh Tuhan, terima kasih loh. Kebaikan saya apa sih sehingga Tuhan rela lakukan itu? Pada waktu aku masih berdosa, Allah sudah nyatakan kasih-Nya. Itu kata surat Roma. Saudara-saudara, itu kasih yang sejati. Ketika kita belum mengenal kasih, belum mengenal Allah, Allah sudah lebih dulu. Bukan hanya kenal kamu, tetapi Dia sudah mati bagi kita untuk mengubah, memperbaharui akan hidup kita. Bukan saja dosa kita diampuni, saudara. Kalau saya adalah orang berdosa, saya harus menghadapi hukuman. Tiba-tiba ada berita, kamu diampuni sudah. Waduh, saya bisa teriak, saudara. Saya bisa sukacita. Awal-awal you juga seperti itu, betul tidak? Tapi sekarang masih enggak. Sekarang sudah mati perasaan. Tidak lagi merasakan hari ini saya masih tetap bisa melayani. Saya sungguh bersaksi. Saya hari ini masih bisa melayani. Saya berterima kasih duduk di sana. Saya bilang, Tuhan, siapakah Johan Gopo? Saya adalah orang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat celah. Tapi kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu mengubah aku. Tapi setelah diubah, saudara, saya diberikan kepercayaan untuk melayani. Tetapi kadang-kadang bisa muncul rasa sombong. Betul tidak ya? Bisa rasa, aduh aku ini lebih daripada yang lain. Aku ini multi talenta. Aku ini hebat. Kalau gereja gak ada aku, ini susah. Saya pemegang keputusan penting, make final decision punya orang. Jadi saya ini penting di gereja. Saudara-saudara, tetapi Tuhan gebuk. Tuhan gebuk. Percayalah, Tuhan tidak pernah, karena aku doa. Ketika aku sudah mulai lupa diri, Tuhan, aku sudah mulai sombong, Tuhan, jatuh di dalam dosa, Tuhan gebuk saya. Jangan kasih ampun, benar-benar Tuhan gebuk. Susah, sakit, sedih, frustrasi, saudara. Kok di depan umum Tuhan gebuk? Kok waktu khotbah Tuhan gebuk gitu? Saudara-saudara, tetapi itu permohonan. Kenapa mau begitu? Supaya saya tidak berlarut, supaya saya tidak terlena di dalam dosa, pujian dan seterusnya. Tetapi hari ini Tuhan bilang, hiburkanlah hati umatku yang begitu lama mereka menderita. Bahwa dosa mereka sudah diampuni, penderitaan mereka sudah berakhir. Hari yang gelap sudah lewat, terbitlah terang. Mulailah dengan lembaran yang baru. Mereka akan kembali dari tempat pembuangan, kembali ke kampung halaman, kembali kepada status yang baru atau yang dulu kita miliki. Tapi karena dekadensi di dalam dosa, kita kehilangan, yaitu anak Allah. Orang yang pasti selamat, orang yang menemukan jalan satu-satunya, orang yang ada hidup di dalam nama satu-satunya. Saya diselamatkan, saya ada di dalam nama satu-satunya pengantara antara Allah dengan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka dihantar pulang dari pembuangan. Coba kita bayangkan, saudara. Setiap Natal mengajak saya dan juga mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kembali. Kalau tidak ada peristiwa Natal, adakah hari ini kamu? Gak ada. Mama saya sudah almarhumah 2 bulan yang lalu, 2,5 bulan yang lalu. Ketika aku melayani, saya ini kehilangan sekali, saudara. Kenapa?
Karena mama itu adalah pendoa syafaat buat saya. Luar biasa. Saya hanya minta dia, mama doa saya aja. Pelayanan saya. Kadang-kadang saya ketemu dia, saya bisa cerita, aku sekarang lagi lemah nih mah. Rasanya kecewa sekali di dalam pelayanan. Kecewa sekali terhadap gereja. Kecewa sekali. Banyak hal, saudara. Kalau kecewa itu wajar. Kalau orang itu nggak pernah kecewa, malah saya takut dia nggak wajar. Akhirnya mama saya bilang apa? Dia tidak nasihati, karena mungkin dia pikir nggak mampu nasihati anaknya yang pendeta ini. Cuma dia ngomong kalimat ini, tapi kalimat ini penuh urapan, ada kuasa. Ingat ya, saya namanya Akyong, nama Indonesia Johan Gopur. Dia bilang Kyong, kan saya anaknya, dia emak saya. Kalau panggil begini mah wajar-wajar aja. Dia bilang Kyong, ingat ya, kalau nggak ada Yesus, nggak ada hari ini kita. Nggak ada Yesus, nggak ada hari ini kita. Waduh, itu kalimat. Walaupun saya tahu kalau saya ngomong seperti ini ke dia, tiap kali keluar kalimat ini kayak rekaman, saudara. Tapi saya suka sekali dengar kalimat ini. Bukan dari mulut saya, bukan dari ingatan saya, dari mulut ibu saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lemah, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Tetapi ingat, ketika kita kembali seperti umat Israel, dia balik, mereka menyesali kenapa mereka ditawan di Babel selama 70 tahun lamanya. Tidak ada kebebasan. Akhirnya Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan, memberikan message, menjadi satu lembaran baru di dalam hidupnya. Hiburlah umatku, hiburlah mereka. Apa itu hibur? Saudara-saudara, beri kekuatan kepada mereka. Berikan mereka kembali pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan walaupun dosamu luar biasa. Tapi anugerah pengampunan Tuhan lebih luar biasa. Yang penting, maukah kita kembali kepada Dia? Kita punya dosa, kita bisa lemah, kita bisa kecewa. Saya pun sama, saudara. Saya kasih satu kesaksian. Saya ini sering traveling, saudara. Saking seringnya. Ini sebelum pandemik ya. Setelah pandemik ini belakang ini dalam 4-5 bulan ini saya traveling terus, saudara. Nah, saking seringnya traveling, manusia itu ada kayak begini. Itu rata-rata lah. Kalau kamu gak ada, benar-benar kamu gak layak lagi tinggal di dunia. Harus pulang ke surga udah. Karena udah sempurna sih. Saya ini saking seringnya traveling. Jadi waktu saya berangkat, mau check-in, mau apa. Saya itu jarang doa, saudara. Apalagi duduk di dalam pesawat. Saya tidak pernah lagi doa, Tuhan hantar saya dengan selamat ya. Tiba di tempat pelayanan. Seluruh pesawat penumpangnya dengan selamat. Apakah itu perlu doa? Betul gak? Udah biasa kok. Saya tahu, saya juga sudah lama lupa hal ini, saudara. Tiap kali kalau mau berangkat tuh istri bilang, udah doa belum? Ntar aja. Ntar kapan? Di mobil. Ntar aja di pesawat. Saya anggap wajar. Take it for granted. Anggap itu wajar. Kalau Tuhan lindungi, kan saya hambanya. Kan saya mau pergi pelayanan. Seperti itu kan, saudara-saudara. Tetapi satu ketika Tuhan kasih saya peringatan. Bukan peringatan loh. Pelajaran yang membuat saya spot jantung, hampir pingsan, saudara. Saya habis check-in dari Singapura, habis pelayanan mau pulang ke Indonesia. Udah check-in, udah selesai, udah masuk imigrasi, udah diperiksa, tidak perlu dicop karena saya memang permanent resident. Jadi saya keluar, saya kantongin paspor saya. Saya ingat saya kantongin gitu. Nah, begitu masuk ke tempat ruang tunggu banyak anak-anak Tuhan,
orang-orang gereja dari mana kayak. Jadi Pak Johan, jadi ngobrol saudara. Saking seru ngobrol saya lupa waktu. Dipanggil terus. Akhirnya saya baru dengar, last call. Saya bilang maaf, saya mau buru-buru. Sambil lari, sambil saya rogo, saya punya paspor gitu. Kan di sana ada boarding pass gitu. Tetapi saya rogo, kagetnya setengah mati saudara. Paspor saya nggak ada. Saya kalau nggak ada, ya pasti di tas yang saya bawa kan. Saya rogoh lagi semua tas, sletingnya saya buka, semua saya rogoh, nggak ada. Waduh, saya makin kaget. Akhirnya saya nggak ada jalan keluar. Saya cari dua solusi. Satu, saya minta tolong sama security di sana. Tolong umumin dong, siapa yang ketemu paspor yang namanya segini dari Indonesia. Oke, begitu saya langsung masuk ke gate. Mau masuk punya gate itu, saya minta tolong, ini tolong dong di x-ray. 8 kali saudara. 8 kali x-ray bolak-balik. Tusuk gigi aja kelihatan. Sampai jungkir balik semua saya kocok berulang-ulang kali. Kagak ada paspor. Saat itu, saya jujur, saya tahu, Tuhan, aku sudah berdosa. Karena aku terlalu anggap wajar. Kalau bukan penyertaan Tuhan, saya bukan anugerah Tuhan, saya itu seperti sekarang inilah. Tuhan kasih peringatan. Saya nggak sempat tobat saudara, masih tegang terus. Akhirnya saya minta tolong sama orang yang jaga di sana. Jadi gimana? Dia bilang jangan tanya saya gimana, itu urusanmu. Waduh, ketus banget ngomongnya. Lantas saya bilang gimana? Kamu naik aja. Kamu ingat gak nomornya 8C? Ya kamu naik aja. Loh kalau naik sampai di Indonesia gak ada paspor. Itu juga bukan urusanku, urusanmu. Waduh saudara, mau minta tolong. Bukan dia tolong saya, maksudnya hiburlah sedikit gitu. Kagak ada. Begitu saya buru-buru, udah tinggal satu. Pintu udah mau tutup, kalau saya gak masuk dia akan terbang. Nah saudara-saudara, saya udah gak ada jalan keluar. Saya langsung naik bawa tas saya. Begitu tas, saya taruh di overhead compartment. Begitu taruh, saya duduk. Terus ibu-ibu lihat saya, wah napasnya tergesa. Dia bilang ada apa dek? Ibu-ibu, gue bilang paspor saya hilang. Jadi gimana? Saya gak jawab dia deh, karena saya gak ada jawaban saudara. Saya meram, terus saya doa. Saya tobat benar-benar. Waktu itu saya benar-benar tobat saudara. Tahu gak setelah tobat saya cuma minta seperti anak kecil. Persis dah seperti anak kecil. Tuhan tolong dong, gua udah tobat nih. Lain kali gak berani lagi deh. Gua udah tobat, tolong dong lempar kembali paspor saya ke tas saya di atas. Lempar, ada kemungkinan gak sih? Ini namanya doa anak-anak. Tapi doa tulus loh gua bilang. Gue paling tulus, logika itu gak mungkin. Tetapi ini di luar logika, Tuhan lempar kembali dong gitu. Terbang, kira-kira 5 menit, tin, sudah boleh berdiri kan. Saya turunkan tas saya. Enggak maksud mau cari paspor, enggak. Saya cuma mau turun aja. Begitu turun, saya buka sleting. Begitu buka sleting, saya rogoh. Yang ketemu apa tahu? Pasporku. Tuhan lempar kembali enggak? Luar biasa saudara. Sampai detik ini saya tidak bisa jelaskan. Tapi saya tahu Tuhan tutup. X-ray kayak gua tutup lu nggak kelihatan. Lu rogo, gua tutup lu nggak kerogo. Bisa nggak sih Tuhan lakukan seperti itu? Dunia aja dia ciptakan, cuaca aja dia ubah. Apalagi ini urusan kecil. Kalau orang Konghu bilang sap-sap soy. Urusan kecil saudara-saudara. Nah dari urusan ini, bagi Tuhan mungkin urusan kecil. Bagi Johan Gopur itu urusan besar saudara. Saya tegangnya, aduh seluruh badan lemas. Begitu saya rogo paspor itu saya ketemu. Saya teriak semua pesawat, seluruh penumpang lihat saya gitu kayak orang gila. Saking girangnya saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ingin saya sampaikan begini. You punya kelemahan, aku juga punya. You bisa kecewa, saya pun bisa. Karena kita sama, ada daging, bisa marah, bisa kecewa,
bisa patah semangat, bisa berbuat dosa, bisa jatuh berulang-ulang di dalam dosa yang sama. Tetapi ingat, ketika kita menyesali, ketika kita bertobat, dengan sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan, pengampunan. Saya bilang, Tuhan terus akan mengampuni. Karena you boleh tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Amin, saudara. Nah, kalau itu adalah Yesus yang lahir, yang sudah menyelesaikan dosa kita. Kalau dia adalah juru selamat yang sudah mengubah statusku, yang sudah memberikan lembaran baru di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Saya menyerahkan diri secara full time melayani. Di dalam pengajaran saya dari gereja saya, denominasi saya, itu jadi pendeta kita muri-muri aja. Hanya full time untuk pelayanan menjadi gembala. Saya lakukan 40 tahun sudah jadi pendeta. Kalau mau bilang pelayanan itu sudah lama. Saya bertobat tahun 72. Kemudian sekarang 2022. 50 tahun. Sudah jadi manusia baru. Tapi apakah baru terus? Saya katakan tidak. Setelah diperbaharui, terus dimurnikan, kotor lagi, najis lagi, jatuh lagi. Tadinya sudah sempurna, jadilah penuh cacat celah lagi. Tapi saya bersyukur. Ketika saya sadar, saya bertobat, Tuhan pulihkan. Ketika saya masih lemah sampai detik ini, tapi Tuhan masih tetap berikan kepercayaan. Saya mau tanya, itu apa? Itu anugerah. Itu perlu diceritakan. Yesus itu luar biasa di dalam hidupku. Ceritakan kepada siapapun, betul tidak? Nah, saya tanya, ceritakan enggak? Puji Tuhan. Semuanya ceritakan, enggak boleh bohong loh. Ngaku dosanya lebih ringan. Kayak saya. Ngaku aja. Emang punya kelemahan kok. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Orang Rasul Paulus saja ngaku di tengah-tengah orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saya bukan niru Paulus, tapi kesadaran saya. Bapak Ibu, jadi bagaimana kita meresponi? Saya ajak saudara-saudara lihat ayat 3 dan 4 Yesaya 40. Tolong tayangkan, kita baca ayat 3 terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Ayat keempat. Saudara-saudara, kalau kita baca dua ayat ini sekilas, memberikan kesan kepada kita apa? 1, beritakanlah kabar baik ini. Kabar baik apa? Tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi orang kan terlalu jauh bagi dia. Kelahiran Yesus terlalu jauh buat saya. Ceritakanlah perubahan hidupmu yang terjadi di dalam dirimu. Itu kabar baik, saudara. Kenapa kamu bisa berubah? Kenapa kamu mengalami pembaharuan? Ketika kamu lemah, kamu bertobat, Tuhan tetap masih memberikan kepercayaan dan memakai saudara. Itu adalah kabar baik, anugerah, kasih karunia dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Ceritakan. Saudara-saudara, berikan saya kesan, yaitu beritakanlah kabar baik ini. Kemudian persiapkanlah dan luruskanlah jalan Tuhan. Apa itu sih peran daripada Yohanes Pembaptis? Dia lakukan apa, saudara? Dia persiapkan jalan kelahiran Yesus. Sebelum Yesus lahir, siapa lahir dulu? Yohanes Pembaptis. Ketika dia lahir, saudara-saudara, dia akan menjadi pionir. Membuka jalan buat Yesus, persiapkan hati orang untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup mereka masing-masing. Makanya di sini dikatakan dia meratakan jalan yang lekuk-lekuk.
diluruskan. Yang susah, yang turun naik tebing, yang sulit gitu. Kalau bawa mobil bisa selip. Jalan kaki bisa mungkin terpeleset karena penuh dengan lumpur. Jalannya tidak rata, diratakan, diaspalkan supaya orang jalan itu gampang. Saya renungkan ini loh saudara. Tiap tahun Tuhan beri saya pengertian dalam bentuk rema. Apa itu luruskan jalan, persiapkan jalan? Saudara, Anda sudah percaya kepada Tuhan. Sudah lahir baru. Kita ini punya tanggung jawab, kewajiban. Apa tahu nggak? Luruskan loh jalan supaya orang bisa mengenal Kristus. Jangan kita tutup jalan. Ini jalan harusnya gampang menuju ke keselamatan, tapi kita tutup, kita pakai blok seperti sekarang terjadi. Apalagi di gang-gang. Setengah mati loh kita nggak bisa lewatin, betul tidak? Nah, apa sih yang terjadi di dalam diri orang Kristen? Yaitu bukan membuka jalan bagi orang lain agar dia bisa berjumpa secara pribadi dengan Kristus melalui kesaksian hidupnya, tetapi dia menjadi batu sandungan. Gara-gara dia gue gak mau percaya Yesus. Gara-gara dia, enggak deh, amit-amit jadi orang Kristen kayak dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan di akhir zaman yang paling akhir, Dia sedang cari. Saya tadi dengar, gereja adalah sekarang masuk ke gelombang zaman Roh Kudus yang ketiga. Penuaiannya besar, harus menangkan jiwa. Gimana strateginya? Tidak perlu strategi. Jadilah saksi Kristus, karena Yesus tidak ajarkan kita strategi. Lu mesti pergi ke sana, strateginya kayak gini. Enggak, Yesus bilang, jadilah saksiku. Jadilah murid-murid, jadilah bangsa murid-muridku. Melalui apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil itu cerita tentang Yesus, betul. Kedua, ceritakan tentang karya Kristus dalam dirimu. Betul tidak? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, momen Natal adalah momen yang terakhir. Allah beri hadiah yang terbaik, yaitu anak tunggalnya, Yesus. Ketika kita rayakan Natal, maaf ya dengan dialek Betawi, lu bisa kasih hadiah apa kepada Yesus? Halo? Persembahan Natal itu penting, saudara. Tetapi yang terutama juga merupakan amanat, juga merupakan great commandment, great mission. Apa itu? Bawa jiwa. Jangan jadi batu sandungan. Jangan ngeblok jalan orang menuju ke Kristus ketika melihat kesaksian hidupmu yang buruk. Makanya Tuhan sedang cari Yohanes Pembaptis di akhir zaman yang paling akhir. Dia mau cari. Aku siap Tuhan jadi Yohanes Pembaptis, membuka jalan, doakan orang. Terus aku ajak dia datang ke gereja. Aku berikan perhatian, aku lawat dia, aku besuk dia, aku doakan dia, aku beri dia pengertian. Tuhan pakai saya. Bawa dia datang untuk mengenal Kristus. Itulah peran daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah tidak ada sekarang. Tetapi Tuhan mau bangkitkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang baru di akhir zaman akhir. Akhir zaman yang paling akhir. Siapkah Anda jadi Yohanes Pembaptis? Ingat, jangan jadi blok untuk jadi root block. Jangan jadi batu sandungan. Jangan. Jadilah penuntun jalan bagi temanmu, keluargamu, sahabatmu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berkata-kata kepada kami. Biarlah Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami pun mau menjadi pelaku. Tuhan berkati. Sebelum kami mengakhiri
tahun 2022. Kami mau beri yang terbaik, mau beri hadiah, mau beri bingkisan tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, yaitu bawa jiwa kepada Tuhan, bawa jiwa mengenal Tuhan. Kami mau menjadi pembuka jalan, menghantar teman-teman kami melalui kami yang menuntun ini, mereka berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Berkati hidup kami dengan mulus kami tutup tahun 2022. Inilah doa permohonan kami. Genapilah Tuhan, genapilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya.